Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang masa pemerintahan Van den Bosch. Johannes K.A. van den Bosch lahir di Herwijnen, Linkswil pada 1 Februari 1780 dan meninggal di Den Haag pada tanggal 28 Januari 1844 pada usianya yang ke-63 tahun. Ia adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Ia memerintah antara tahun 1830 sampai 1834. Pada masa pemerintahannya, tanam paksa atau Kulturstelsel mulai terrealisasi, setelah sebelumnya hanya merupakan konsep kajian yang dibuat untuk menambah kas pemerintah kolonial maupun negara induk Belanda yang kehabisan dana akibat perang di Eropa maupun daerah koloni, termasuk Jawa dan Sumatera. Van den Bosch dilahirkan di Herwijnen, Provinsi Gelderland, Belanda. Kapal yang membawanya tiba di Pulau Jawa pada 1797 sebagai seorang letnan, tetapi pangkatnya cepat dinaikkan menjadi kolonel. Pada tahun 1810, ia sempat dipulangkan ke Belanda karena perbedaan pendapat dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Setelah kepulangannya ke Belanda pada bulan November 1813, Van den Bosch beragitasi untuk kembalinya Wangsa Oranje. Dia diangkat kembali sebagai kolonel di ketentaraan dan menjadi panglima Maastricht. Di Belanda, karir militernya membuatnya terlibat sebagai komandan di Maastricht dengan pangkat sebagai mayor jenderal. Di luar kegiatan karir, Van den Bosch banyak membantu menyadarkan warga Belanda akan kemiskinan akut di wilayah koloni. Pada tahun 1827, dia diangkat menjadi jenderal komisaris dan dikembalikan ke Batavia, kini Jakarta, hingga akhirnya menjadi gubernur jenderal pada tahun 1830. Van den Bosch kembali ke Belanda sesudah 5 tahun kemudian. Dia pensiun secara sukarela pada tahun 1839. Pada masa pemerintahan Johannes van den Bosch, Belanda pertama kali memperkenalkan Kulturstelsel atau biasa disebut dengan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini pertama kali diperkenalkan di Jawa, kemudian dikembangkan di daerah lain di luar Jawa. Tujuan dari sistem tanam paksa ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang. Ada juga aturan sistem tanam paksa. Yang pertama, setiap penduduk wajib mengerahkan 1/5 dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Yang kedua, ada hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Yang ketiga, ada tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu dan tenaga yang diperlukan. Dan yang keempat, ada jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah jika bukan kesalahan dari petani. Kemudian yang terakhir, mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari atau 1/5 tahun di perkebunan pemerintah. Dalam kenyataannya, pelaksanaan Kulturstelsel banyak terjadi penyimpangan karena berorientasi pada kepentingan imperialis. Di antaranya, jatah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi tanahnya subur. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1-5 tahun. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus.
Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen tanaman wajib jadi tanggung jawab petani. Dampak tanam paksa. Bagi Belanda, tanam paksa membawa keuntungan melimpah. Yang pertama, kas Belanda menjadi superfluous atau berlebihan. Yang kedua, Belanda bebas dari kesulitan atau keuangan. Penentang tanam paksa. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentang. Orang yang menentang tanam paksa terdiri dari golongan pendeta. Golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan. Adapun tokoh yang mempelopori penentang ini adalah Baron van Hove. Golongan liberal. Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang di antaranya Louis Dekker dengan nama samaran Multatuli yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Frans van de Voort dengan mengarang buku berjudul Squeaker Contraction, Kontak Kerja. Penghapusan pelaksanaan tanam paksa secara terhadap. Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa untuk menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Begitu juga di Jawa, pelaksanaan sistem tanam paksa ini dilakukan melalui jaringan birokrasi lokal. Berkat adanya kecaman dan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. 1. Tahun 1860, tanam paksa lada dihapus. 2. Tahun 1865, tanam paksa nila dan teh dihapus. 3. Tahun 1870, tanam paksa semua jenis tanaman dihapus, kecuali kopi dipilihnya selain di Pulau Jawa. Kebijaksanaan yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain, seperti Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di dua tempat. Pertama, adapun lada merupakan tanaman utama di dua wilayah. Yang kedua, di manusia kebijaksanaan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.